Perkenalkan, saya Zahra Arnati. Sebelumnya perkenalkan, saya Zahra Arnati yang akan menjadi moderator pada hari ini dan ditemani oleh teman saya yaitu Safira Aulia di kelompok 6 yang akan sebagai notulen untuk presentasi hari ini. Oke, yang akan presentasi yang pertama yaitu kelompok 2 ya. Betul, Oke, Arun. untuk kelompok 2 jika sudah siap, disilakan untuk presentasi. Baik, terima kasih, Dear Screen. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang change theory yang berjudul dimulai dari langkah pertama dan ditentukan oleh keberanian. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Amelia Dwi Juliani, ada Arik Fatur Rahman, dan Muhammad Yusuf Ardinal Masya. Yang pertama, perubahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, namun tidak semua individu mampu merespons perubahan dengan baik. Untuk memahami bagaimana proses perubahan dapat terjadi secara efektif, diperlukan kerangka konseptual yang mampu menjelaskan dinamika internal maupun eksternal dari perubahan itu sendiri. Seringkali perubahan yang diperlukan bukan berasal dari tuntutan eksternal, melainkan dari dorongan internal untuk menjadi lebih baik. Namun demikian, perubahan juga selalu menghadirkan tantangan. Dengan demikian juga, penting bagi mahasiswa untuk mulai memahami dan menerapkan prinsip-prinsip perubahan sejak masa studi. Selanjutnya, change theory adalah pendekatan teoritis yang menjelaskan tahapan dan strategi dalam proses perubahan, baik secara individu maupun kolektif. Dua tokoh penting dalam pengembangan teori ini adalah Kurt Lewin dan John Peckcotter. Kurt Lewin memperkenalkan model tiga tahap perubahan. Yang pertama itu ada unfreeze, change, dan refreeze. Untuk unfreeze, menciptakan kesadaran bahwa perubahan diperlukan. Untuk change, memulai tindakan atau kebiasaan baru, dan untuk refresh, menstabilkan perubahan menjadi kebiasaan permanen. Selanjutnya, John Pekotter merancang 8 langkah model perubahan. Yang pertama, menciptakan urgensi. Yang kedua, membentuk koalisi pemandu. Yang ketiga, merancang visi dan strategi. Yang keempat, mengkomunikasikan visi. Yang kelima, menghilangkan hambatan. Yang keenam, menghasilkan kemenangan jangka pendek. Yang ketujuh, mengkonsolidasikan perubahan. Yang kedelapan, menetapkan perubahan sebagai budaya baru. Selanjutnya, dalam kehidupan mahasiswa, prinsip-prinsip dari kedua model tersebut dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks, seperti perbaikan manajemen waktu, pengembangan keterampilan komunikasi, atau bahkan cara berpikir terhadap kegagalan. Baik, berikutnya di sini ada langkah-langkah memulai perubahan. Langkah pertama itu untuk memulai perubahan adalah membangun kesadaran diri. Kesadaran diri untuk memungkinkan kita sebagai individu untuk mengenali kekuatan dan kelemahan pribadi, serta memahami area mana yang perlu diperbaiki. Langkah yang kedua adalah menentukan tujuan yang spesifik dan realistis. Tujuan yang terlalu umum atau yang terlalu ambisius justru dapat menjadi penghalang dalam proses perubahan. Oleh karena itu, penerapan prinsip SMART atau Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound sangat disarankan dalam merancang tujuan perubahan. Langkah ketiganya adalah menyusun rencana aksi. Rencana ini mencakup strategi praktis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks mahasiswa, hal ini bisa berupa penjadwalan waktu belajar, menetapkan target mingguan, atau mengurangi distraksi digital selama belajar. Lalu langkah berikutnya adalah mengidentifikasi hambatan dan strategi penanganannya. Hambatan itu bisa bersifat internal, seperti rasa malas dan ketidakpercayaan diri, maupun yang eksternal seperti tekanan sosial atau lingkungan yang tidak mendukung. Dengan mengenali potensi kendala sejak awal, kita dapat mempersiapkan langkah untuk mencegah hambatan tersebut. Langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi berkala. Evaluasi memungkinkan kita untuk menilai apakah strategi yang kita gunakan itu sudah efektif atau belum, serta memberikan ruang untuk melakukan penyesuaian apabila diperlukan. Evaluasi juga berfungsi sebagai pengingat akan progres yang telah dicapai, serta juga bisa menjaga motivasi.
Lalu langkah yang berikutnya adalah mencari dukungan sosial atau lingkungan yang mendukung. Perubahan yang dilakukan secara individu akan lebih mudah dipertahankan jika ada dukungan dari orang lain. Dalam konteks mahasiswa, dukungan ini bisa berasal dari teman dekat, mentor, dosen pembimbing, atau komunitas yang memiliki visi yang sama dengan kita. Dan langkah terakhir adalah menetapkan pola baru yang dihasilkan dari perubahan ini sebagai bagian dari gaya hidup kita. Tujuan akhir dari proses perubahan kebiasaan baru dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membutuhkan konsistensi, pengulangan, dan penguatan. Pada tahap ini, perubahan tidak lagi dirasakan sebagai beban, melainkan telah menjadi bagian dari identitas diri yang baru. Penting untuk disadari bahwa memulai perubahan bukan berarti menunggu waktu yang sempurna. Seringkali keinginan untuk menunggu momen yang tepat justru menjadi bentuk penundaan yang terselubung. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan langkah-langkah memulai perubahan sejak masa kuliah merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi dinamika di masa depan. Oke, baik. Selanjutnya ada tantangan dalam proses perubahan. Untuk yang pertama ada resistensi internal. Nah, biasanya muncul dalam bentuk keraguan, ketakutan, atau ketidaknyamanan saat menghadapi sesuatu yang baru. Nah, otak manusia secara alami itu cenderung memilih zona nyaman karena merasa lebih aman dan tidak membutuhkan usaha yang besar. Selanjutnya ada kurangnya motivasi intrinsik. Nah, motivasi yang bersumber dari dalam diri sendiri sangat penting untuk menjaga konsistensi dalam proses perubahan. Jika perubahan hanya didorong oleh tekanan eksternal, seperti tuntutan orang lain atau sekedar mengikuti tren, maka semangat untuk bertahan dalam proses perubahan akan cepat menghilang. Selanjutnya ada minimnya dukungan sosial dan lingkungan. Nah, lingkungan yang tidak mendukung, bahkan bersikap sinis terhadap usaha perubahan seseorang dapat melamahkan semangat dan rasa percaya diri. Dalam konteks mahasiswa, teman sebaya yang tidak memiliki kepedulian terhadap perubahan positif atau lingkungan akademik yang tidak kondusif dapat menjadi tantangan yang tersendiri. Selanjutnya ada kurangnya disiplin dan manajemen waktu yang kurang baik. Nah, perubahan memerlukan konsistensi dan perencanaan yang matang. Namun, banyak mahasiswa yang belum terbiasa mengelola waktu secara efisien, sehingga sulit untuk mempertahankan komitmen terhadap kebiasaan yang baru. Yang terakhir ada tidak sabaran terhadap akan hasil. Nah, banyak menginginkan Hasan, padahal perubahan sejatinya membutuhkan waktu dan proses. Nah, jika itu tidak kunjung terlihat, maka muncullah motivasi. Nah, di dalam dunia kerja, tantangan dalam proses perubahan menjadi seks. Budaya organisasi yang kaku, struktur birokrasi yang lambat, serta adanya konflik kepentingan dapat menjadi hambatan yang serius. Nah, dalam konteks mahasiswa, tersebut dapat diasumsikan sebagai latihan awal untuk menghadapi dinamika dunia kerja. Proses menghadapi resistensi, mengelola ketidakyakinan, dan mempertahankan komitmen dalam perubahan akan membentuk karakter yang lebih resilient dan adaptif. Nah, penerapan self-compassion atau kasih sayang terhadap diri sendiri juga dapat menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ketika proses perubahan tidak berjalan sesuai harapan, maka individu perlu menghindari sikap menyalahkan diri secara berlebihan. Next. Nah, untuk kesimpulannya, perubahan merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan individu, masyarakat, dan organisasi. Nah, proses memulai perubahan membutuhkan keberanian untuk keluar dari zona nyaman, kemampuan untuk menetapkan tujuan yang realistis, serta ketekunan dalam melaksanakan rencana aksi yang telah disusun. Nah, kemudian ketika mahasiswa telah mampu mengelola proses perubahan secara efektif, maka mereka akan memiliki keunggulan dalam menghadapi dunia kerja yang penuh tuntutan. Ya, baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya akan diserahkan oleh. Baik, terima kasih kelompok 2 atas pemaparan materinya. Sebelumnya, untuk Ibu Tiara, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 2?
Oke, tadi disampaikan bahwa perubahan itu bisa terjadi dalam waktu yang lama gitu ya. Eh, nah, apa sih yang bisa kita lakukan agar si perubahan, agar kita dapat mempertahankan perubahan itu dalam jangka yang panjang? Karena pasti orang tuh kadang suka bosen gitu ya. Nah, gimana cara kita eh, mempertahankan perubahan yang positif ya, perubahan yang positif ini dalam jangka yang panjang? Ini pertanyaannya Ibu, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bisa kita lakukan agar kita dapat mempertahankan perubahan yang positif dalam jangka waktu yang panjang ya. Betul, Bu? Ya, betul. Terima kasih Bu Tiara. Dan untuk teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Baik, ada Iksan dari kelompok satu. Untuk Iksan, disilakan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, perkenalkan nama saya Iksan Agustianto dari kelompok satu. Izin bertanya kepada kelompok 2. Tadi dijelaskan dalam teori perubahan Kurt Lewin itu ada yang namanya tahap unfreezing. Tahap ini sangat penting untuk memulai perubahan. Gimana sih cara kalian buat narapin tahap unfreezing ini eh, kalau ingin mengubah kebiasaan belajar yang tidak efektif menjadi lebih produktif dalam konteks kehidupan sebagai mahasiswa? Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Iksan. Selanjut, eh, mungkin izin untuk make sure dulu untuk pertanyaannya tadi, bagaimana kalian dapat menerapkan konsep unfreezing ketika ingin mengubah kebiasaan belajar yang tidak efektif menjadi lebih produktif dalam konteks kehidupan mahasiswa ya? Apa betul? Iya, betul. Baik, terima kasih Iksan. Baik, untuk selanjutnya ada Agnieszka dari kelompok 8, disilakan. Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Agnieszka dari kelompok 8. Terima kasih untuk presentasi dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, tadi kan ada faktor penting dalam mempertahankan sebuah perubahan itu adalah dukungan sosial. Nah, gimana sih cara kita memanfaatkan dukungan sosial di lingkungan kerja ketika organisasi dari lingkungan kerja kita ini sedang mengimplementasikan sistem baru yang mengubah cara kerja dari tim kita? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 8. Izin untuk make sure pertanyaannya. Bagaimana kalian memanfaatkan dukungan sosial di lingkungan kerja ketika organisasi sedang mengimplementasikan sistem baru yang mengubah cara kerja seluruh tim? Apakah betul? Ya, betul. Terima kasih, Jara. Terima kasih, Agnieszka. Oke, untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, baik. Sepertinya sudah cukup ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberi pertanyaan dan untuk kelompok 2 bisa diakhiri presentasinya dan menyiapkan jawaban dari pertanyaan yang sudah disampaikan. Selanjutnya kita akan lanjut ke kelompok 10. Jika kelompok 10 sudah siap, boleh dipresentasikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Yusafitri dari kelompok 10 dan teman saya Maya Lestari Pasaribu ingin mempresentasikan
PowerPoint kami mengenai memulai perubahan. Ya, anggota kelompoknya ada Maya Lestari Pasaribu dengan NIM 13056220053 dan saya sendiri Zahra Ayu Safitri dengan NIM 13056220081. Memulai perubahan adalah proses yang menuntut keberanian, ketekunan, dan kesadaran. Dalam kehidupan yang terus berkembang, perubahan bukan hanya keharusan, tetapi juga kesempatan untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Namun, langkah pertama untuk memulainya seringkali terasa berat. Presentasi ini bertujuan untuk menggambarkan proses memulai perubahan secara nyata dari dorongan internal, tantangan yang menghalangi, hingga tindakan kecil yang bisa membawa dampak besar. Next. Memulai perubahan berarti menghadapi ketidaknyamanan, mengambil resiko, dan melepas kebiasaan lama. Proses ini bukanlah sesuatu yang instan atau tanpa rintangan, tapi dengan niat yang kuat dan strategi yang tepat, setiap orang bisa membuat perubahan dalam hidupnya. Perubahan sejati dimulai dari dalam diri dan hanya akan menjadi nyata saat kita mengambil langkah pertama. Next. Memulai perubahan dari dalam diri. Setiap perjalanan perubahan dimulai dari kesadaran pribadi, bukan karena paksaan, tetapi karena dorongan hati untuk menjadi lebih baik. Perasaan tidak nyaman seringkali menjadi tanda bahwa sudah waktunya untuk memulai. Next. Next. Okay. Ketidaknyamanan adalah panggilan. Seringkali kita merasa resah sebelumnya. Boleh, ya. Seringkali kita merasa resah, lelah, atau hampa. Perasaan ini bukan kebetulan, melainkan sinyal dari dalam diri. Ia adalah suara lembut yang mengatakan bahwa ada yang perlu diubah. Mendengarkannya adalah langkah pertama untuk jujur pada diri sendiri dan melihat bahwa perubahan bukan kemewahan, melainkan kebutuhan. Saat segala rutinitas terasa hambar dan langkah-langkah hidup terasa berat, itu bisa jadi bukan karena hidup terlalu sulit, tapi karena kita telah menjauh dari versi diri yang otentik. Ketidaknyamanan adalah panggilan untuk kembali ke pusat diri, untuk mendengarkan apa yang selama ini kita abaikan. Next. Melampaui rasa takut. Ketakutan adalah bagian dari proses. Kita takut gagal, takut ditertawakan, takut kehilangan kenyamanan. Namun perubahan tak menunggu sampai kita bebas dari rasa takut. Justru keberanian adalah saat kita melangkah meskipun takut. Keberanian bukan ketiadaan rasa takut, tapi komitmen untuk bertindak walaupun rasa takut hadir. Setiap langkah kecil yang kita ambil adalah deklarasi bahwa harapan lebih besar dari keraguan. Dan satu langkah cukup untuk memulai arah baru. Next. Mengubah paradigma tentang perubahan. Perubahan sering disalahpahami sebagai sesuatu yang besar dan dramatis, padahal perubahan sejati sering dimulai dari hal kecil. Cara berpikir, cara merespon, cara memperlakukan diri sendiri dan orang lain. Mengubah suatu kebiasaan kecil bisa memicu reaksi berantai yang mengubah hidup. Karena itu, penting untuk melihat perubahan yang sebagai loncatan besar, tapi sebagai gerakan kecil yang berkesinambungan.
Selanjutnya, membangun kesadaran diri. Tidak semua orang siap berubah, dan itu seringkali karena mereka belum mengenal dirinya sendiri. Refleksi adalah alat utama untuk memahami arah perubahan. Dengan menyelami nilai, mimpi, luka, dan pola pikir kita mulai menemukan pola-pola lama yang perlu dilepas. Kesadaran diri adalah pondasi dari perubahan yang otentik. Tanpa itu, kita hanya akan berubah mengikuti tekanan dari luar, bukan kebutuhan sejati dari dalam. Next. Kegagalan adalah bagian dari proses. Jalan menuju perubahan tidak akan selalu mulus. Kita akan tersandung, mengulang kesalahan lama, bahkan merasa tidak berdaya. Tapi semua itu bukan akhir. Kegagalan adalah ruang pembelajaran. Ia menunjukkan batas, menguji tekad, dan memperkaya pengalaman. Selama kita bangkit kembali, kita masih dalam proses. Dan setiap kali kita bangkit, kita bukan orang yang sama seperti sebelumnya. Kita lebih kuat, lebih tahu, dan lebih bijak. Next. Merancang langkah yang sederhana dan realistis. Banyak orang gagal berubah bukan karena kurang niat, tetapi karena menetapkan target yang terlalu besar dalam waktu terlalu singkat. Rahasia keberhasilan adalah menyusun langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan hari demi hari. Perubahan besar berasal dari akumulasi keputusan-keputusan kecil. Fokuslah pada satu hal setiap hari. Kemenangan kecil yang konsisten akan membentuk identitas baru yang kokoh. Next. Apresiasi kecil untuk diri sendiri. Perubahan adalah proses yang melelahkan secara emosional. Di tengah upaya itu, jangan lupa untuk merayakan setiap pencapaian, sekecil apapun itu. Ini bukan soal sombong, tapi soal mengisi ulang energi untuk terus melangkah. Berikan afirmasi, beristirahat dengan sadar, hadiahkan sesuatu untuk diri sendiri. Kita layak untuk mendapatkan cinta dari diri sendiri, terutama saat sedang berjuang menjadi lebih baik. Next. Langkah pertama lebih penting daripada rencana sempurna. Kita terlalu sering menunggu semua siap, waktu, kondisi, dan perasaan. Padahal, kesiapan tidak selalu datang. Yang bisa kita lakukan adalah bertindak dalam ketidaksempurnaan. Langkah pertama tidak harus besar, tidak harus tepat, tapi harus dilakukan. Arah bisa disesuaikan, strategi bisa diperbaiki, tapi perubahan hanya dimulai saat kita bergerak. Next. Kesimpulan. Memulai perubahan bukan tentang menemukan waktu yang sempurna atau menunggu kondisi ideal. Itu adalah keputusan berani untuk bergerak dari tempat kita berada menuju versi diri yang lebih baik. Setiap perubahan besar dimulai dari kesadaran kecil dan keberanian menghadapi rasa takut, dari tekad untuk keluar dari zona nyaman, dan dari tindakan sederhana yang diulang setiap hari. Rintangan memang akan selalu ada, tapi bukan untuk menghentikan langkah kita, melainkan untuk menguatkan niat kita. Perubahan sejati dimulai dari saat kita berkata, aku siap sekarang. Cukup sekian presentasi dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Salam, terima kasih Maya dan Zahra atas presentasinya. Baik, sebelumnya untuk Ibu Tiara dan Pak Makmuri, jika ada yang ingin ditanyakan, disilakan. Oke, saya mau bertanya terkait dengan perubahan ini. Kan terkadang yang kita itu tidak hidup sendiri. Jadi ada faktor-faktor luar yang melibatkan kita. Tuh. Nah, salah satu contohnya misalnya saya ini PNS kan, atau kalian kalian udah keterima di salah satu lembaga PNS gitu. Nah, tapi ternyata di dalam situ kalian nggak berkembang gitu. Kalian merasakan bahwa diri kalian ya monoton aja gitu, kemampuan kalian nggak berkembang. Banyak yang saya tahu teman-teman saya ada yang seperti itu gitu. Nah,
saya pengen keluar dari PNS gitu. Padahal kan dalam pikiran kita, udah keterima PNS nih gitu kan, berarti kan udah enak nih kerjaannya. Eh, tetapi tidak seperti itu kenyataannya gitu ya. Nah, gimana cara kita eh, meyakinkan orang orang tua atau orang-orang di sekeliling kita bahwa eh, saya ingin melakukan perubahan atau ingin keluar dari pekerjaan tersebut adalah suatu perubahan yang memang baik gitu. Bagaimana cara mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar atau dari orang tua? Baik, Ibu izin untuk mengulangi pertanyaannya. Pertanyaan dari Ibu Tiara, bagaimana cara meyakinkan orang di sekitar kita atau kerabat dan sebagainya, keputusan untuk keluar itu adalah keputusan yang terbaik untuk berkembang. Apakah seperti itu, Ibu? Iya, Baik. Ibu ingin disampaikan. Izin boleh bertanya? Halo, Iya, Pak. izin boleh bertanya? Silakan, Moderatornya Pak. siapa ini? Saya Pak Zahra Arun. Sarah, ya. Maaf, tadi saya baru dapat ini linknya, jadi masuknya terlambat ya. Mohon kalau linknya dari awal, mungkin saya bisa ngikutin dari awal. Ya. Pertanyaan saya kan gini, eh, coba analisa apa yang bisa diberikan terkait perubahan itu pada lembaga atau lembaga usaha lain, kantor pos Indonesia. Ya. Kantor pos Indonesia kan memiliki segalanya dulu ya, armada, kemudian kantor yang banyak. Tetapi kok kemudian, ya mungkin pengamatan saya ini ya, kalah dengan uh, katakanlah CNT, ya, CNF yang apa itu pengiriman-pengiriman. Ya. Nah, itu apa ya? Apa yang tidak dilakukan oleh kantor pos kok bisa ya punya segalanya ya, punya sumber daya manusia, punya sumber daya gedung, armada, motor, sepeda ya, kantor di mana-mana. Harusnya kan dia bisa eksis ya. Nah ini kenapa dia tidak? Tolong dianalisa. Terima kasih. Izin mengulangi kembali untuk memastikan kembali pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu analisa apa yang bisa diberikan terkait uh, apa yang tidak dilakukan oleh kantor pos yang sebenarnya punya segalanya, tapi ya, tapi tidak terlalu berkembang. Seperti itu. Apakah seperti itu, Pak? Ya, kurang lebih seperti itulah. Ya, Baik, terima kasih Pak Makmuri. Baik, untuk teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan raise hand. Baik, yang pertama di sini ada dari kelompok 6, dari Delvia Nugra. Silakan disampaikan pertanyaannya. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Ya, sudah. Baik, sebelum perkenalkan, saya Delvia Nugra Prastio dari kelompok 6, izin bertanya kepada kelompok 10. Tadi dalam presentasi disebutkan bahwa
Untuk memulai perubahan berarti kita siap untuk menghadapi ketidaknyamanan, mengambil resiko, dan melepaskan kebiasaan lama. Nah, kira-kira ada nggak sih resiko psikologis dari seseorang yang mengabaikan ketidaknyamanan tersebut? Lalu bagaimana sih hal tersebut dapat mempengaruhi hubungan sosial maupun produktivitas dari orang tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Delvi. Izin untuk memastikan kembali pertanyaannya. Eh, apakah ada resiko psikologis dari seseorang yang mengabaikan ketidaknyamanan tersebut? Dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi hubungan sosial maupun produktivitas? Apakah betul? Iya, betul. Baik, terima kasih Delvi. Selanjutnya ada dari kelompok 3, Zidan. Silakan disampaikan pertanyaannya. Izin bertanya, dalam presentasi tadi dijelaskan bahwa perubahan sejati itu dimulai dari kesadaran dalam diri sendiri, bukan dari tekanan luar. Namun, bagaimana hubungannya atau dinamika antara tekanan eksternal dan dorongan internal dapat saling memengaruhi dalam proses perubahan? Apakah tekanan luar bisa tetap menghasilkan perubahan yang sejati jika diolah dengan kesadaran? Baik, terima kasih Zidan atas pertanyaannya. Izin mengulangi pertanyaannya. Bagaimana dinamika antara tekanan eksternal dan dorongan internal dapat saling memengaruhi dalam proses perubahan? Dan apakah tekanan luar bisa tetap menghasilkan perubahan yang otentik jika diolah dengan kesadaran? Apakah betul? Betul, moderator. Terima kasih. Baik, kasih Zidan atas pertanyaannya. Mungkin yang terakhir ada dari kelompok 9, Andi, Tabina. Iya, mohon maaf sebelumnya apakah kamera saya sudah terbuka? Sudah. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 10 atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya mengenai presentasi yang telah dibawakan, yaitu mengenai langkah kecil itu kan lebih berdampak daripada rencana besar yang nggak dilakuin sama sekali nih. Nah, jadi dalam konteks perubahan perilaku, gimana sih prinsip dari small wins secara psikologis mampu membentuk identitas baru seseorang secara keberlanjutannya ke depannya gitu? Apakah sudah dapat dipahami pertanyaannya? Baik, izin mengulangi kembali ya pertanyaan dari kelompok 9. Apa risiko psikologis jika seorang mengabaikan ketidaknyamanan batin yang muncul sebagai sinyal perubahan dalam jangka panjang? Dan bagaimana hal itu bisa memengaruhi hubungan sosial maupun produktivitas? Apakah betul? Saya izin mengulangi kembali ya. Jadi Oke. berdasarkan presentasi tadi itu kan di mention mengenai bahwa langkah kecil itu lebih berdampak daripada rencana besar yang nggak dilakuin sama sekali nih. Nah, kemudian dalam konteks perubahan perilakunya itu gimana sih prinsip dari small win secara psikologis itu mampu untuk membentuk identitas baru seseorang secara kedepannya, secara berkelanjutan gitu. Apakah sudah dapat dipahami kepada kelompok 10? Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, untuk kelompok 10, silakan untuk mempersiapkan jawaban dari pertanyaan yang sudah disampaikan. Dan untuk kelompok 2, untuk menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Mungkin untuk
Safira terdengar? Iya, baik. Boleh disampaikan di kelompok 2. Pertanyaan kelompok 2. Sebentar, maaf. Halo, suaranya tidak terdengar ya? Maaf, Iya, Ibu suaranya baru masuk. suaranya putus-putus. Untuk tadi pertanyaan untuk kelompok 2, saya izin membacakan ya. Untuk pertanyaan dari Bu Tiara tadi yang pertama, apa yang bisa kita lakukan agar bisa mempertahankan perubahan yang positif dalam jangka panjang? Untuk pertanyaan kedua dari Iksan dari kelompok 1, bagaimana kalian dapat menerapkan konsep unfreezing ketika ingin mengubah kebiasaan belajar yang tidak efektif menjadi lebih produktif dalam konteks? Untuk pertanyaan ketiga dari kelompok 8 Agnieszka, bagaimana kalian dapat memanfaatkan dukungan sosial di lingkungan kerja ketika organisasi kalian mengimplementasikan sistem baru yang mengubah cara kerja satu tim? Terima kasih untuk Safira. Akan siap untuk menjawab. Jika sudah siap, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan Tula. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Bu Tiara. Izin mengulangi pertanyaannya, Ibu. Apa sih yang bisa kita lakukan agar kita dapat mempertahankan perubahan yang positif dalam jangka panjang? Jadi, untuk mempertahankan perubahan positif dalam jangka panjang, kita butuh komitmen dan konsistensi. Selain itu juga kita membutuhkan lingkungan yang mendukung supaya kita tidak kembali lagi kepada kebiasaan lama. Selain itu, kita juga perlu melakukan evaluasi diri secara rutin supaya kita agar selalu tetap berada di jalur yang sama. Dan yang terakhir, kita juga harus memiliki tujuan yang jelas. Kurang lebih seperti itu, Ibu, jawabannya. Apakah menjawab? Oke, mungkin secara teori akan seperti itu ya. Di dalam kontekstual, dalam buku gitu atau kalian cari di internet mungkin akan seperti itu. Tetapi gambarannya kalau kalian lihat lagi, sebelum kita melakukan perubahan yang besar, nah ada baiknya kita melakukan perubahan yang kecil-kecil dahulu gitu. Jadi kita bisa tetap konsisten dalam jangka waktu yang panjang seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 10 gitu ya. Jadi kita lebih baik melakukan perubahan-perubahan yang kecil tapi konsisten daripada langsung perubahan yang besar tapi kita tidak konsisten gitu ya. Oke, itu mungkin tambahan dari saya. Boleh silakan dilanjutkan kembali. Baik. Untuk pertanyaan kedua dari Iksan tentang penerapan konsep unfreezing, saya izin menjawab.
Untuk menerapkan konsep unfreezing dari teori Kurt Lewin dalam konteks mahasiswa, terutama dalam mengubah kebiasaan belajar yang tidak efektif menjadi lebih produktif, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu yang telah saya jelaskan sebelumnya. Langkah pertamanya adalah membangun kesadaran diri. Caranya melakukan refleksi terhadap kebiasaan belajar saat ini. Apakah sudah efektif atau belum? Apakah masih bisa ditingkatkan atau tidak? Lalu yang kedua, kita bisa menciptakan urgensi untuk berubah dengan menganalisis dampak negatif dari kebiasaan belajar yang tidak efektif. Misalnya, melihat bagaimana nilai akademik terpengaruh, tingkat stres yang meningkat, atau waktu yang terbuang. Yang ketiga, kita bisa coba menantang asumsi dan keyakinan lama tentang cara belajar. Sebagai contoh, keyakinan bahwa kita belajar lebih baik di bawah tekanan, atau kita tidak perlu membuat jadwal belajar. Itu perlu dikritisi ulang. Terus kita bisa coba mengumpulkan informasi dan bukti tentang metode belajar yang lebih efektif. Lalu yang telah dijelaskan juga, coba untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung perubahan. Untuk konteks meningkatkan belajar ini, kita bisa coba menata ulang ruang belajar agar lebih kondusif, menghapus aplikasi yang mengganggu konsentrasi, atau bergabung dengan kelompok belajar yang lebih serius. Dan langkah terakhir, kita bisa menetapkan tujuan. Tujuannya itu harus spesifik dan tapi tetap realistis untuk perubahan kebiasaan belajar. Misalnya, belajar 2 jam sehari dan kalau bisa di perpustakaan atau membuat ringkasan materi dari setiap minggu. Sekiranya itu saja untuk tahap unfreezing kepada Iksan, apakah sudah cukup? Baik, Rizoko. Terima kasih kelompok 2. Iya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, itu pemanfaatan dukungan sosial di lingkungan kerja ketika organisasi kalian untuk mengimplementasikan sistem yang baru. Nah, untuk itu kita bisa dengan membentuk kelompok pendukung dengan rekan kerja yang memiliki pemahaman atau keterampilan yang lebih baik tentang sistem yang baru. Nah, kelompok ini dapat menjadi tempat untuk berbagi tips, mengajukan pertanyaan, dan memecahkan masalah bersama. Selanjutnya, bisa juga untuk mengorganisir sesi berbagi pengetahuan reguler di mana anggota tim dapat mendiskusikan tantangan yang akan dihadapi dengan sistem yang baru dan solusi yang telah mereka temukan. Nah, ini juga menciptakan budaya pembelajaran yang kolektif. Selanjutnya bisa menerapkan sistem mentoring, di mana karyawan yang lebih cepat beradaptasi dengan sistem baru dapat membantu rekan kerja yang masih kesulitan. Nah, program ini bisa formal maupun informal. Kemudian bisa membuat saluran komunikasi khusus seperti grup chat atau forum online, di mana tim dapat dengan cepat berbagi tips, mengajukan pertanyaan, atau meminta bantuan terkait penggunaan sistem yang baru. Dan terakhir bisa mengadakan perayaan atau pencapaian kecil dalam proses adaptasi dengan sistem baru, misalnya dengan makan siang bersama ataupun yang lain. Apakah sudah menjawab, Agnes? Sudah cukup menjawab. Terima kasih kelompok 2. Baik, sama-sama. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah menjawab semua pertanyaan yang telah diberikan. Baik, kita lanjut ke kelompok 10. Untuk menjawab pertanyaan, boleh dibantu untuk Safira diulang kembali pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Tiara, bagaimana cara meyakinkan orang di sekitar bahwa ketika kita ingin melakukan perubahan yang baik? Baik, terima kasih. Untuk kelompok 10, silakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, saya Zara ya dari kelompok 10 izin menjawab pertanyaan dari Bu Tiara. Tadi pertanyaannya itu kan udah disebutin sama Safira. Saya izin menjawab
perubahan itu memang bukan hal yang mudah, terutama jika kita hidup di masyarakat yang punya ekspektasi tertentu terhadap kita, apalagi dari orang tua atau lingkungan terdekat. Namun perlu kita sadari bahwa setiap orang punya jalan hidup dan pertumbuhan yang berbeda. Pertama, kita harus benar-benar yakin dulu kalau perubahan yang pengen kita ambil itu adalah demi kebaikan jangka panjang, baik dari segi mental, spiritual, maupun perkembangan diri. Kalau kita merasa bahwa pekerjaan saat ini tidak lagi memberikan ruang untuk bertumbuh, merasa stagnan, atau bahkan kehilangan semangat hidup, itu adalah sinyal penting bahwa kita perlu bergerak. Yang kedua, dalam meyakinkan orang tua atau lingkungan, penting untuk kita menggunakan pendekatan empati dan rasional. Tapi mulailah dengan cerita gimana perasaan kita selama ini, apa aja yang kita pelajari. Terus tunjukin bahwa kita tidak gegabah, bahwa kita sudah memikirkan alternatif dan merencanakan langkah ke depannya. Misalnya, kayak Bu, Pak, aku bersyukur banget udah keterima jadi PNS, tapi aku masih merasa kurang berkembang. Setiap hari rasanya kayak jalan di tempat. Aku punya rencana dan udah belajar hal-hal baru di bidang ini gitu. Dan aku percaya itu bisa membuka peluang baru buat ke depannya. Aku nggak mau hanya menjalani hidup, berkembang dan memberi damai seperti itu. Lalu yang ketiga, kita menunjukkan bahwa keputusan kita bukan bentuk penolakan terhadap apa yang sudah diberikan oleh orang tua, tapi justru karena kita ingin lebih maksimal memanfaatkan hidup yang sudah dipercayakan ke kita. Lalu yang keempat, kita cari support system yang bisa membantu menguatkan kita di masa-masa transisi. Bisa teman, kayak komunitas atau mentor gitu. Kadang kita butuh waktu kadang butuh waktu bagi orang tua untuk ngerti. Tapi selama kita sabar dan konsisten, biasanya mereka akan mulai melihat niat baik di balik keputusan kita. Itu. Apakah jawabannya sudah cukup, Ibu Tiara? Oke. Terima kasih atas jawabannya. Eh, jadi ketika kita melakukan perubahan itu, yang terdampak atas perubahan itu bukan hanya kita sendiri aja, ya. Jadi ada lingkungan, ada faktor-faktor eksternal yang akan terdampak dari perubahan itu. Nah, kita harus bisa tahu, bisa sensitif terhadap hal-hal tersebut karena kita sendiri yang berada di lingkungan itu. Ya, saya setuju dengan perkataan Zahra bahwa kita harus yakin. Pertama itu, kita harus yakin ketika kita ingin melakukan perubahan, kita harus yakin. Kemudian yang kedua, kita harus punya tekad juga. Ketika kita yakin dan kita bertekad untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, lingkungan juga akan mengikuti. Lambat laun mungkin yang awalnya misalnya ada sedikit penolakan gitu, tapi ketika melihat kita bertekad gitu dengan baik dan ternyata perubahannya itu menjadi diri kita menjadi lebih baik lagi, pasti lingkungan dan orang-orang sekitar juga pasti akan mendukung kita. Oke, itu mungkin ya tambahannya ya dari saya. Terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya boleh dibantu untuk Safira. Untuk pertanyaan kedua dari Pak Matsuri, analisa apa yang dapat diberikan terkait perubahan yang tidak dilakukan oleh Lembaga Usaha Kantor Pos Indonesia yang sudah mempunyai segalanya, tetapi masih kalah dari Untuk kelompok 10, silakan untuk pertanyaannya.
Untuk kelompok 10, Sebentar ya, buat moderator. baik. Mohon maaf, saya tadi keluar karena sinyalnya di sini tidak bagus. Izin menjawab pertanyaan dari Pak Makmuri. Apakah suara saya terdengar? Kedengar. Yang tapi berapa di gitu. Suaranya nggak jelas ya. Apakah kelompok 10 cuma 2 orang ya? Maya Lestari dan Zahra Ayu. Iya, Pak. Cuma 2 orang ya. Kelompok lain 3 orang. Iya, Kak. Yang lain 3 orang. Kenapa cuma 2 orang? Maksimal 3 ya. Iya, Pak. Oke. Maaf, Pak. Izin menjawab. Izin menjawab pertanyaan dari Pak Makmuri. Meskipun kantor pos memiliki banyak keunggulan seperti jaringan yang luas, infrastruktur yang kuat, serta kepercayaan publik yang telah terbangun lama, namun ada beberapa hal yang penting yang tidak dilakukan atau kurang dioptimalkan, yang membuat perkembangan mereka stagnan. Berikut beberapa analisisnya. Kurangnya inovasi digital di era serba digital, kantor pos kurang cepat beradaptasi. Banyak layanan logistik dan pengiriman yang kini sudah berbasis aplikasi, real-time tracking, dan layanan on-demand. Sementara kantor pos relatif masuk terlambat ke ranah ini. Kurang agresif dalam pemasaran dan branding. Kantor pos cenderung tidak membangun citra baru di masyarakat. Mereka tetap melekat dengan kesan jadul atau lama, sementara kompetitor seperti JNT si cepat, atau bahkan Gosen berhasil tampil lebih segar dan agresif. Minim kolaborasi strategis di saat banyak perusahaan membangun ekosistem digital melalui kolaborasi misalnya dengan Vinstan atau UMKM. Kantor pos kantor pos belum terlihat dalam gerakan ini, padahal mereka punya potensi sebagai partner logistik strategis. Sistem dan pelayanan yang kurang responsif, banyak keluhan terkait pelayanan yang lambat, sistem pelacakan paket yang tidak akurat, atau kurangnya kenyamanan di kantor fisik. Pengalaman pelanggan sangat penting di era sekarang. Kurangnya pengembangan SDM atau berbasis teknologi atau inovasi, SDM di kantor pos banyak yang belum dilatih untuk berpikir kreatif dan responsif terhadap perubahan zaman. Tanpa investasi pada pengembangan SDM, institusi akan kesulitan untuk berubah. Dan untuk kantor pos memiliki modal yang kuat untuk berkembang, tapi kurang adaptif dan kurang inovatif dan kurang agresif dalam membaca perubahan besar.
Apakah jawabannya sudah terjawab, Pak? Ya, jawabannya AI. Ya, kalau kita bertanya kepada AI ya begitu ya. Mantap. Jadi sebenarnya permasalahan utamanya adalah mereka itu terlambat berubah. Ya. Kalau saya lihat sekarang ini kantor pos sudah ada franchise ya. Memang digitalisasinya sangat lambat. Pelayanannya juga berbeda ya. Jadi maksud saya itu saya dari pengalaman Anda sendiri dengan kantor pos. Saudara Maya Lestari dalam akhir-akhir ini kapan Anda pergi ke kantor pos? Sebulan yang lalu? Hah? Terakhir 6 bulan yang lalu waktu di kampung, Pak. Ngapain itu di kantor pos? Ngirim surat-surat gitu, Pak. Apa? Berkas surat-surat, Pak. Banyak bekas surat-surat. Berapa? 6 bulan yang lalu ya. Mengapa Anda memilih kantor pos? Karena yang paling dekat dengan rumah saya, Pak. Rumahmu di mana sih? Di Sumatera Utara, Pak. Sumatera Utara itu luas banget. Dari Padang Sidimpuan, Pak. Padang Sidempuan. Ya. Itu kota apa kabupaten apa kecamatan atau desa kelurahan ada di mana? Kota Padang Sidimpuan, Pak. Jadi sebenarnya masih memiliki keunggulannya. Karena kantor pos itu di daerah-daerah dia lebih dikenal. Ya. Orang masih lebih percaya dengan kantor pos. Ya. Dan juga mungkin pengiriman-pengiriman lain itu belum masuk ke sana. Sehingga peluang itu masih tetap ada. Saya tidak tahu kenapa sampai sekarang kalau tidak ada perubahan itu. Benar tadi yang disebutkan trackingnya. Tracking itu penting ya. Kiriman saya udah sampai mana, itu kan digitalnya luar biasa. Anda ngirim dari kantor pos itu bisa tracking gitu nggak, Maya? Maya Lestari. Waktu Anda ngirim pakai kantor pos bisa di tracking nggak? Sampai mana gitu pengirimannya? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Jadi seandainya ada yang lain ya, pengiriman yang lain barangkali ya di sana pun orang akan memilih yang lain, bisa di-track sampai mana. Ya. Nah itulah kelebihan itu. Saya sendiri tidak tahu mengapa ya kantor pos itu tidak melakukan hal demikian. Apakah tidak terpikirkan oleh pimpinan-pimpinannya atau memang bagaimana ya nggak mampu ya. Beda dengan Telkom ya. Dulu kan kantor pos dan Telkom itu jadi satu. Teman saya masih muda suka mengirim, bukan mengirim ya, dikirim apa namanya uang lewat kantor pos. Dulu ada namanya apa ya, pengirim uang, saya lupa juga sampai sekarang namanya. Itu bisa kita interlokal lewat kantor pos. Tapi setelah Telkom itu misah, dia mampu berkembang. Tapi kantor posnya sendiri berpuruk ya. Pas mudik kemarin, saya sempatkan diri untuk melihat kantor pos yang dulu saya sering kunjungi ya.
Oh, Wesel namanya dulu. Untuk Gremot namanya Wesel. Wesel Pos. Itu kantornya masih megah ya. Tapi aktivitasnya nggak ada sama sekali. Padahal musim lebaran dulu itu kantor pos sibuk sekali. Ini tidak ada sama sekali. Sebenarnya belum terlambat ya. Dengan jaringan seperti itu sampai sekarang itu belum terlambat untuk berubah kantor pos itu. Tapi memang sengaja tidak mau berubah atau gimana, atau dia nggak ada biaya untuk berubah karena sudah terlambat sama sekali. Jadi berubah itu adalah di masa jaya, ya di masa Anda punya segala potensi, nah itu berubah. Ya, ini kita pelajari, Anda harus pelajari dari perusahaan-perusahaan yang gagal seperti ini. Kemudian nanti kalau punya perusahaan jadi tidak melakukan hal yang sama. Jadi apa namanya? Coba diselidiki ya kantor pos di luar negeri kan pos itu kan internasional. Apakah juga terpuruk seperti pos Indonesia? Kalau tidak terpuruk, apa langkah-langkah mereka? Ya nanti saya berharap nanti kalau ada kunjungan untuk mempelajari bisnis ya, lembaga bisnis, saya harap nanti kan di akhir perkuliahan nanti 4 minggu itu hanya kunjungan ke lembaga bisnis ya. Saya berharap ada yang berkunjung ke kantor pos di sana, mencari data, terus menanyakan segala hal, kenapa kondisinya kok seperti ini. Supaya kita bisa mempelajari ya. Jangan hanya perusahaan yang sukses saja. Perusahaan yang sukses, yang tidak sukses pun perlu kita pelajari. Oke, itu tanggapan saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Makmuri. Untuk pertanyaan selanjutnya, boleh untuk Safira membacakannya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Delvianugrah kelompok 6. Apakah ada resiko psikologis dari seseorang yang mengabaikan ketidaknyamanan dalam memulai perubahan? Lalu bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi hubungan sosial maupun produktivitas? Baik, untuk kelompok 10, silakan untuk menjawab. Apakah aman sinyalnya? Baik, apakah suara saya terdengar? Baik, sudah terdengar. Izin menjawab pertanyaan dari Delvi. Ketidaknyamanan batin tidak muncul tanpa sebab. Itu adalah bahasa tubuh atau jiwa yang memberitahu bahwa ada sesuatu yang tidak selaras dalam hidup kita. Tapi banyak orang di luar untuk belajar menekan ketidaknyamanan itu karena takut terlihat lemah atau karena merasa tidak punya waktu untuk menghadapi perasaan itu. Ketika perasaan tidak nyaman itu terus-menerus diabaikan, risikonya sangat besar. Secara psikologis, kita bisa mengalami kelelahan emosional yang berkepanjangan, kehilangan makna dalam aktivitas sehari-hari, atau bahkan mengalami depresi ringan yang tidak disadari. Kita menjadi seperti robot yang menjalankan rutinitas tanpa rasa. Dampak tidak akan berhenti di dalam diri. Dalam hubungan sosial, kita bisa menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung, atau justru menarik diri kita karena merasa tidak dipahami. Hubungan menjadi dangkal karena kita tidak hadir secara emosional. Dalam dunia kerja atau dalam dunia belajar, produktivitas mungkin tetap terlihat tinggi, tapi kita kehilangan kreativitas dan rasa keterlibatan yang membuat hasil kerja bermakna. Jadi, ketidaknyamanan batin bukan musuh. Itu adalah sinyal petunjuk
kita bisa mulai memahami apa yang diubah. Dan seringkali perubahan yang muncul dari keberanian dan membebaskan. Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah, Maya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya boleh dibantu bacakan kembali, Safira. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Zidan kelompok 3. Bagaimana dinamika antara tekanan eksternal dan dorongan internal dapat saling mempengaruhi dalam proses perubahan? Apakah tekanan luar bisa tetap menghasilkan perubahan yang otentik jika diolah dengan kesadaran? Silakan untuk kelompok 10 untuk menjawabnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Jidan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa benar-benar memisahkan tekanan dari luar atau dorongan dari dalam diri. Kedua hal ini sering sekali saling terkait, bahkan saling memicu. Tekanan dari luar seperti tuntutan pekerjaan, harapan keluarga, atau perubahan situasi sosial bisa menjadi pendorong kita untuk meninjau ulang nilai-nilai dan kebiasaan itu. Tapi tekanan luar selalu membawa perubahan positif, tidak selalu. Ia bisa membuat seseorang berubah hanya untuk menyenangkan orang lain atau untuk menghindari rasa malu, yang akhirnya justru menciptakan jarak dengan jati diri. Namun, jika tekanan dari luar itu kita terima dengan kesadaran dan refleksi, maka itu bisa menjadi bahan bakar bagi perubahan yang otentik. Kesadaran di sini artinya kemampuan untuk berhenti sejenak dan bertanya apa seharusnya yang membuat tidak nyaman, apakah ini sejalan dengan nilai yang aku yakini. Saat ini, kita disuruh memulai menafsirkan tekanan itu bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pesan atau cermin. Kita bisa memilih respon yang lebih sejati. Misalnya, seseorang yang ditekan oleh atasannya untuk lebih produktif. Jika dia hanya merespon dengan takut dan bekerja lebih keras, ia bisa menjadi cepat kelelahan. Tapi jika ia melihat tekanan itu sebagai momen untuk mengevaluasi cara kerjanya, mengatur ulang prioritas, atau bahkan mencari tempat kerja yang lebih sehat, maka perubahan itu muncul dari dirinya sendiri, bukan dari paksaan. Dan disitulah letak keontitikannya. Jadi tekanan luar tidak selalu buruk. Itu bisa menjadi awal dari perjalanan ke dalam, tapi perubahan yang benar-benar bermakna hanya terjadi saat kita mengolah tekanan itu dengan kesadaran, bukan sekedar reaksi spontan atau kepatuhan buta. Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah, terima kasih kelompok 10. Baik, terima kasih. Lalu untuk pertanyaan terakhir, bisa dibantu Safira untuk mengulang kembali pertanyaannya. Pertanyaan terakhir dari kelompok 9, Andi Tabina. Dalam konteks perubahan perilaku, bagaimana prinsip small wins secara psikologis mampu membentuk identitas baru seorang secara berkelanjutan? Iya, betul. Baik, untuk kelompok 10 silakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Andi Sabina. Jadi prinsip small wins atau kemenangan kecil itu sangat penting ya dalam proses perubahan. Ia bekerja, small wins itu bekerja seperti kita menanam benih. Setiap tindakan kecil yang berhasil dilakukan itu dapat memberi umpan balik positif bagi diri kita. Mencatat bahwa kita mampu dan hal ini membangun kita secara perlahan, namun Kepada kelompok 10 suaranya putus-putus, jadi saya tidak bisa mendapatkan jawaban dengan lancar. ya, mohon maaf atas kendalanya. Apa ini masih putus-putus?
Masih ya? Masih dikit. Sebentar ya. Baik, Dita, maaf. Izin menjawab pertanyaan dari Dita. Prinsip small wins atau kemenangan kecil sangat penting dalam sebuah proses ya. Ia bekerja seperti menanam benih. Setiap tindakan kecil yang berhasil dilakukan memberi umpan balik positif bagi diri kita sendiri. Otak mencatat bahwa kita mampu, dan hal ini membangun kepercayaan diri secara perlahan namun kokoh. Misalnya, ada seseorang yang ingin hidup lebih sehat, bisa memulai dengan minum air putih setiap pagi. Sekilas ini tampak sepele, tapi saat dilakukan berulang dan berulang, muncul rasa bangga kecil yang membangun. Dari segi psikologis, small wins memberi sinyal bahwa perubahan itu mungkin dan bisa dicapai. Ketika kita berhasil melakukan satu hal kecil, kita merasa punya kontrol. Itu penting karena rasa memiliki kontrol terhadap hidup adalah dasar dari motivasi intrinsik. Perlahan, tindakan kecil itu menjadi kebiasaan dan kebiasaan itu akan menjadi bagian dari identitas diri kita. Nah, untuk identitas kita kita tidak terbentuk dari satu pencapaian besar, tapi dari hal-hal yang kita lakukan setiap hari. Jika seseorang membaca satu halaman buku setiap malam, maka dalam beberapa minggu ia mulai terlihat atau melihat dirinya sebagai orang yang suka membaca. Dan begitu identitas itu terbentuk, tindakan-tindakan lain yang mendukung identitas itu akan muncul lebih alami. Jadi perubahan tidak harus dramatis, justru yang paling efektif adalah yang pelan tapi konsisten. Small wins memperkuat keyakinan diri, membentuk kebiasaan, dan pada akhirnya membentuk identitas baru yang lebih selaras dengan tujuan hidup kita. Apakah pertanyaannya sudah? Sangat menjawab kelompok 10. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih untuk kelompok 10 yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Dan sebelumnya terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan materinya hari ini untuk kelompok 2 dan kelompok 10. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok yang presentasi. Dan mungkin untuk Bu Tiara dan Pak Max, jika ada yang ingin ditambahkan, silakan. Mungkin saya kembalikan ke Bu Tiara. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Berikan aplaus dulu untuk semua yang sudah presentasi hari ini. Presentasinya cukup baik. Oke, nanti untuk kelompok-kelompok selanjutnya bisa ditingkatkan kembali. Dan karena memang apa ya, karena online itu masalah jaringan begitu ya. Jadi eh, terkadang ada yang jaringannya memang susah gitu ya. Saya maklumi gitu. Nah, saya ingin bertanya untuk semuanya, menurut kalian apa sih yang paling penting dalam perubahan itu? Ada yang mau berpendapat mungkin? Izin menjawab Ibu, saya dari kelompok 9. Mungkin sama seperti presentasi sebelumnya, untuk memulai perubahan itu bisa dari hal kecil, karena itu juga termasuk untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baru. Jadi ya kalau kita ingin berubah, kita harus bisa membuat diri kita itu berubah atau keluar dari zona nyaman kita. Jadi menjadi seseorang dengan pribadi yang baru untuk memulai sesuatu yang baru. Jadi terima. Oke, berarti yang penting dari perubahan itu adalah materi yang kita bahas hari ini, yaitu memulai perubahan. Percuma kalau kita punya ide tentang sesuatu, ini perusahaan yang kita bikin mau berubah ke arah mana gitu. Kita ada idenya nih, konsepnya bagus, kemudian sudah dianalisis dengan baik,
kemudian sudah melakukan riset pasar dengan baik, tapi kalau kita tidak memulai perubahan itu sendiri ya nggak akan jalan. Ya, jadi kita harus memulai perubahannya itu dari diri kita sendiri, dari hal-hal yang kecil. Kalian pernah dengar kan kalau slogan diet mulai besok gitu ya. Nah, berarti ya nggak akan dimulai-mulai gitu ya. Nah, jadi yang paling penting dalam perubahan itu adalah adanya kita memulai perubahan. Nah, kapan kita memulai perubahannya itu gitu. Nah, hal tersebut yang tadi eh, saya bisa ambil dari penjelasan Pak Makmuri juga sesuai dengan konsep yang meloncat ke kurva kedua. Kalau kalian ingat di materi sebelumnya itu ada yang meloncat ke kurva kedua. Jadi kapan sih kita memulai perubahan? Nah, memulai perubahan itu sebaiknya ketika kita berada di puncaknya malah. Itu yang sebaiknya kita melakukan perubahan itu karena ditakutkan nantinya perusahaan kita malah tertinggal seperti contohnya yang tadi Pak Makmuri sampaikan di kantor pos itu. Berarti kantor pos tersebut eh, belum melakukan perubahan-perubahan yang signifikan gitu ya sehingga bisa tergeser oleh JNE, JNT dan yang lain-lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Ada tambahan mungkin dari Pak Makmuri? Baik ya, jadi berubah itu memang sesuatu yang abadi ya. Kalau kita tidak berubah, maka dengan sendirinya kita berubah. Ya, usia bertambah, ya, eh, mulai mata berkurang pakai bantuan kacamata, mulai dan lain sebagainya. Jadi di dunia ini yang abadi adalah perubahan. Makanya topik ini perubahan ini sangat penting. Anda pahami betul karena nanti Anda walaupun sebagai karyawan atau sebagai pengusaha, ya, pastilah harus harus melakukan perubahan-perubahan. Nah, perubahan dalam satu perusahaan besar ya tentu tidak asal gitu ya. Nah, tadi saat puncak itu sudah memikirkan, saat dia berada di puncak itu sudah memikirkan kira-kira perubahannya seperti apa. Jadi pada saat perusahaan itu sedang jaya, itu sudah memikirkan perubahan. Saya pernah mengajar di Universitas Bina Nusantara, Jakarta, dulu masih Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer, STIM. Nah, sekarang dia sudah menjadi universitas dan universitas swasta, salah satu universitas swasta terbaik di Jakarta. Bahkan bersaing dengan universitas negeri Indonesia yang terbaik juga dia bersaing. Di sana saat itu sudah menggaungkan apa yang disebut sebagai continuous improvement. Perbaikan yang terus-menerus. Anda tahu kan fungsi kontinu itu. Ya. Beda kan dengan fungsi diskrit kan. Anda orang matematik ya. Setiap saat itu berubah fungsi kontinu ya. Nah, jadi itu ya. Dari sisi kebijakan, dari sisi aplikasi, dari sisi pelayanan selalu berubah. Ini Pertamina, BBM kita ini sekarang dalam tekanan ya, dengan adanya perusahaan asing. Kalau Pertamina tidak melakukan perubahan yang tepat dalam saat sekarang ini, Pertamina masih jaya, ya. Tapi kalau dia tidak melakukan perubahan yang tepat, ya bisa dikhawatirkan konsumen itu berpindah ke bahan bakar produksi bukan Pertamina. Ya. Apalagi sekarang sudah ada kombinasi dengan bahan bakar listrik. Ya. Itu saatnya berubah kalau sekarang. Harus dipikirkan. Nah, begitu juga UNC kan sekarang berubah ya. Dari perguruan tinggi BLU, Badan Layanan Umum,
sekarang berubah menjadi perguruan tinggi berbadan hukum, ya, PTNBH. Itu karena kita lupa dulu, zaman dulu UNC itu hanya ikut Jakarta. Berubah terus, logonya juga berubah, Bapak melihat. Itu salah satu bukti bahwa lembaga itu hidup, bukan statis. Kompas, Kompas itu kan surat kabar. Dia termasuk yang terlambat dong. Dibanding dengan Detik, Detik itu dulunya juga terbitannya print cetak ya. Tapi kemudian dia Detik News di internet itu lebih dulu daripada Kompas. Tapi Kompas walaupun terlambat dia bisa kembali eksis. Saya kira kalau kantor pos mau berubah itu juga bisa kembali eksis ya. Saya yang milik negara disia-siakan padahal semuanya masih ada ya. Mungkin armada sudah berkurang tapi kantor-kantor itu masih ada. Bisa mendirikan kantor cabang yang baru, bisa franchise tadi ya. Orang mau buka kantor pos di rumahnya yang dia kecil, kios 3x3 meter ya silahkan. Harusnya seperti itu. Oke, begitu dari saya kembalikan ke bicara. Silakan Bu. Baik, Pak Mapuri, terima kasih. Eh, Kemudian ini saya akan share mengenai tugas selanjutnya. Sebentar ya. Nah, ini seperti biasa, nanti kalian membuat PPT dan artikelnya masih berkaitan dengan perubahan, yaitu tentang sebentar. Ini mengubah budaya korporat, ya, berkaitan dengan perubahan. Nah, ini mengubah budaya korporat untuk di minggu depan. Nanti minggu depannya lagi kita akan membuat artikel atau presentasi tentang membuat pesta perubahan dan mengelola harapan, gitu ya. Jadi untuk minggu depan yang ini ya, mengubah budaya korporat. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu terkait? Dan saya ingatkan Bu Tiara Ya. untuk moderator dan penulis buat laporan ya. Jadi nanti bisa di upload di Google Classroom sehingga semua bisa baca. Takutnya nanti ada yang kurang pas ya, yang mengalami kan semua orang. Jadi catatan notulen rapat ini bisa dibaca semua orang. Kalau ada yang merasa ada kekeliruan ya langsung komen di sana. Oke, gitu saja Bu Tiara. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Jangan lupa nanti untuk notulen ya dan moderator untuk diupload di Google Classroom. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait tugas ini atau bagaimana? Izin bertanya. Untuk pekan 8 sendiri itu kan harusnya pekan UTS ya Bu. Nah untuk mata kuliah Kombis apakah ada UTS-nya atau melanjutkan presentasi seperti biasa? Nggak ada UTS ya. Kombis itu tidak ada. Nanti project di akhir. Berarti melanjutkan presentasi sesuai jadwal ya? Sebelah sini. Baik, terima kasih. Oke, nah di sini juga kalian bisa lihat nih, ini kan di RPS-nya sudah lengkap sebetulnya ya. Nah, di sini di bawah. Ya, UTS nggak, saya lupa juga. Ya, nah di sini kan perubahan ada 5 kali pertemuan nih, berarti disesuaikan dengan ini. Kemudian nanti masuk ke organisasi belajar itu ada 2 kali pertemuan. Kemudian pengertian difusi 2 kali juga pertemuan seperti itu. Ya, kalian bisa lihat di dalam RPS-nya. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi?
Oke, baik. Kalau tidak ada, saya tutup saja untuk perkuliahan hari ini. Kita ketemu lagi di perkuliahan minggu depan. Diusahakan untuk online ya, offline, maaf, offline ya, di minggu depan. Oke, saya tutup untuk perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, Liv ya. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Makasih juga Pak. Mbak.